HMI sekarang reorientasinya itu sudah berbeda. Kader kita ini yang cerdas, banyak yang cerdas. Cerdas, pintar, pandai, tapi banyak yang culas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berkesempatan hari ini mengunjungi kediaman salah satu ketua umum komisariat yang ada di cabang Mataram, yakni ketua umum Komisar Tarbiyah UIN Mataram yang terganteng. Iya. Betul itu. Dan kesempatan hari ini udah menjelang sore gitu, saya ingin berbicara atau berdiskusi soal bagaimana HMI cabang Mataram yang sekarang menjelang konferensi cabang gitu. Nah, hal-hal ini kita akan kulik sedikit bersama ketua umum HMI cabang Mataram dan ketua umum Tarbiyah mendapatkan kesempatan pertama gitu. Ya. Gimana tuh? Sehat tuh kabarnya? Kenalin dulu diri dulu tuh. Oh gitu, harus kenal orang, kenal saya. Iya. Coba kenalkan diri tuh. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Supriyadin, kemudian kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, kemudian ya HMI berposisi sebagai ketua umum Komisariat Tarbiyah. Semua kader sehat tuh ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ketua umum sehat ya, kader sehat gitu. Saya langsung mulai nih tuh. Oh boleh. Sekilas gambaran menurut ketua umum Tarbiyah ini kan. Ini ada 16 komisariat yang ada di cabang Mataram tuh. Kiranya begitu, masing-masing ketua umum ini punya gambaran besar sekilas HMI secara nasional gitu. Kira-kira pandangan menurut ketua umum Tarbiyah ini HMI di era sekarang ini seperti apa? Secara Mulai nasional. dari gerakan kaderisasi barangkali itu. Oh, mulai dari kaderisasi. Oke. Jadi gambaran umum ya terkait bagaimana kondisi yang dihadapi oleh himpunan mahasiswa Islam sekarang. Menurut hemat saya sudah ada degradasi. Pertama, prinsip-prinsip kaderisasi itu sudah mulai menurun. Di saat beberapa kali saya mengisi jadi master ya. Ini kita bahas kaderisasi dulu. Pertama, ada kerangka yang harus dicanangkan sehingga sistematika dan struktur kaderisasi itu jelas. Lebih lagi persoalan pemikiran kita ya ini. Bagaimana struktur cara berpikir kita itu harus jelas supaya kader pada saat latihan kader satu itu jelas dia arahnya, tidak setengah-setengah. Terus yang kedua, HMI sekarang reorientasinya itu sudah berbeda. Siapa misalnya tuh? Walaupun kita gaung-gaungkan kita ini anti politik, anti ini. Dan ini sudah mendarah daging saya rasanya ini. Terus yang ketiga yang saya selalu utarakan adalah persoalan degradasi moral. Degradasi moral kita ya, baik dalam tingkah laku kita, prinsip-prinsip hidup kita yang kita lakukan hari ini. Itu yang sebenarnya harus didorong. Moral itu ataupun karakter itu harus dikedepankan oleh kita. Karena kondisi bangsa
yang carut marut saya ini, yang kurang itu karakter, moralitas. Banyak yang kita temukan di kader kita ini yang cerdas, banyak yang cerdas, pintar, pandai, tapi banyak yang culas. Ya. Kita menginginkan kader itu antara kecerdasan dengan kejujuran itu seimbang. Dan juga kita tidak ingin dia ini jujur ataupun jujur, integritas, tapi dia pemalas. Semuanya harus seimbang. Yang harus didorong oleh khusus di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram ini adalah karena kita di lingkungan Mataram ya. Pertama, kita harus berani bertindak dan kita konsepkan matang-matang sebelum kita bertindak. Karena gagasan, narasi sama kerja itu adalah satu padu paket. Memang harus ada. Oke, kalau gambaran sekarang ini semuanya dari segi intelektual, dari segi literasi, dari segi moralitas sudah mulai meredup di Himpunan Mahasiswa Islam. Masuk moral tadi tuh ya. Moral. Salah satu contoh sederhana, kalau kita adakan kegiatan jam 4 pasti mulainya jam 5. Ada kecacatan di sini. Kita harus telusuri apa yang menjadi latar belakang ini. Kita identifikasi sehingga kita harus berikan solusi. Oke, soal kaderisasi tadi ya. Kita ini belum punya kerangka yang jelas. Nah, sebagai master kira-kira itu salah satu. Sebagai master, kerangka seperti apa yang kira-kira harus harus disusun oleh kader HM ini tuh. Oke ya. Kita punya nilai dasar perjuangan. Di dalam nilai dasar perjuangan itu sebelum kita masuk itu kita harus memberikan gambaran kerangka. Ataupun cara berpikir ilmiah yang biasa kita dengar. Pertama yang paling puncak itu adalah teologis. Itu adalah puncak kerangka berpikir. Yang memang biasa kita di Himpunan Mahasiswa Islam ini yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua itu epistem. Epistem itu membahas apa dan bagaimana sumber suatu ilmu. Kemudian setelah itu harus ada metodologi untuk instrumen untuk menuju hal tersebut. Harus ada metodologi. Misalkan di dalam metodologi itu kan macam-macam, ada metodologi hermeneutik, ilmu tafsir dan sebagainya. Itu sebenarnya harus dijelaskan. Sehingga HM ini pikirannya itu mendalam. Bukan hanya sekedar tahu semuanya tapi kosong. Sehingga melahirkan suatu kesimpulan. Jelas tujuan. Misalnya nilai bab 1. Kemudian kalau kita bahas misalnya nilai-nilai dasar perjuangan dan dasar-dasar kepercayaan bab 1 ini, orang pasti terstigma, pasti persoalannya berbicara masalah ketuhanan. Padahal banyak nilai sebenarnya. Maka kerangkanya yang harus kita petakan. Kerangkanya ya setidaknya yang terlibat dalam hal ini ataupun jabatan-jabatan yang terlibat dalam hal ini ya rapatkan. Dalam waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu rapatkan, nanti buatkan formulasi atau kalau dalam pendidikan buatkan kurikulum yang spesifik. Oke, udah ada kurikulumnya di BPL ada, tetapi yang sesuai dengan kultur kita di sini. Ya, betul. Saya rasa HMI Cabang Mataram ini belum punya kultur yang jelas gitu. Ada kebingungan ini, Baru Master. Betul. Kita mau
bilang HMI ini orientasinya pergerakan atau perjuangan itu enggak. Terus ahli NDP juga enggak. Apa ya? Ya kita nih merata, Campur aduk aja, campur aduk. Sehingga kita ini punya identikan yang jelas gitu di HMI Cabang Mataram, sehingga tidak punya arah yang kiranya menjadi arah perjuangan kita di Cabang Mataram. Ya harus banyak lagi lah diskusi intelektual. Selain dari degradasi moral gitu, ini kan perlu dikedepankan soal etika moral yang baik, yang mulai dari dasar kejujuran dan juga keikhlasan. Ini satu dalam NDP bab 3 itu kan perjuangan ini harus didasari dengan nilai yang ikhlas. Selain moral ini, tantangan apa saja yang dihadapi oleh HMI Cabang Mataram sekarang? Oh, di HMI Cabang Mataram. Nah, apakah itu terjadi juga gitu di HMI Cabang Mataram? Ya, jelas itu berefek. Jadi tantangan sekarang ya, apalagi di masa-masa sekarang ini, pertama ya, taati konstitusi. Konstitusi ya? Nah, taati konstitusi. Yang kedua, di HMI Cabang Mataram ini kekurangan figur. Kekurangan figur sehingga kader HMI ini ya, krisis figur. Karena biasanya figur itu mempengaruhi pola pikir, tindakan kader, mempengaruhi. Terus digaungkan persoalan literasi, kemudian kaderisasi. Kalian jelas kaderisasinya kualitas oriented, harus berorientasi kepada kualitas bukan kuantitas. Kuantitas tuh belakangan. Kualitas. Saya terlalu banyak sudah kader HMI di Cabang Mataram itu. Terlalu banyak. Saya punya gambaran ke depan itu. HMI ini adalah organisasi yang paling sulit dimasuki oleh mahasiswa. Nah, gimana itu? Saya punya gambaran. Nah, kalau organisasi-organisasi lain membuka lebar-lebar ruang untuk masuk mahasiswa untuk mengikuti organisasinya, HMI saya bayangkan batasi cukup 30 orang itu per komisariat, atau 20 orang atau 15 orang dalam jangka waktu mungkin 3 minggu atau 2 minggu pendaftarannya tutup, selesai. Berapapun yang harus berani. Tujuannya dalam apa kira-kira itu? Yang jelas untuk membangun kualitas, kedisiplinan dalam dunia pendidikan. Contoh saja sederhana, Abu Hurairah itu sekolah yang kemarin gitu dianggap dicemooh oleh orang. Tapi sekarang kalau udah 2 bulan 3 bulan yang sekolah-sekolah yang lain ini sudah buka ini, direct sudah dia buka. Baru 200-an. Tetapi kalau di Abu Hurairah baru 1 minggu itu udah ribuan itu. Udah 700. Nah, itu harus dipertanyakan kenapa. Dan cepat lagi tutupnya. Begitu punya HMI ini. Nah, kalau HMI itu kualitas pasti konsekuensinya adalah melahirkan kuantitas.